Orang yang udah pernah merasakan manisnya keimanan nggak mungkin kembali ke situ. Dia akan benci kepada orang yang mencela Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Anas radhiyallahu anhu, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Terdapat 3 hal, 3 kondisi yang barang siapa yang pernah merasakannya, berarti dia telah merasakan manisnya keimanan. Ta'am, rasanya, chemistry-nya keimanan. Kalau bahasa alay, chemistry. Okay? Ada 3 hal yang apabila seseorang udah merasakannya, sensasi itu, maka dengan itu dia terhitung telah merasakan rasa manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang paling dia cintai daripada hal-hal lain. Ya, berarti di situ dia telah merasakan manisnya keimanan itu. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Tuh. Bahkan cintanya pun yang merupakan fitrah pada diri seseorang, cinta. Dia mencintai seorang makhluk Allah, dia arahkan fitrahnya ini, ketika aku mencintai seseorang, ini harus bentuk ibadahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, aku mencintainya karena dia mengenalkanku kepada Allah, karena dengan dia aku semakin mengenal Allah, Rasulnya dan sunnahnya. Tuh. Karena dengan dia, dengan mengenalnya dan mencintainya, dia mengajarkanku mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan oleh Rabbku. Aku mencintainya karena dia lebih mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Atau aku mencintainya karena dia berhak aku cintai. Dan mencintainya adalah di antara bentuk ibadahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibuku, ayahku. Aku menghormati, mengagungkan mereka karena memang aku mencintainya. Dan lebih mendasar lagi daripada itu, karena memang ini adalah bentuk ibadahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika seseorang mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufr ba'da idz anqadhahu Allahu minhu. Tuh, ketika ia begitu benci untuk kembali kepada kekufuran, kesyirikan, setelah Allah selamatkan dia darinya. Allah. Seseorang yang tahu betapa celakanya nilai kekufuran dan kesyirikan, betapa itu adalah dosa yang paling besar, betapa hak Allah yang akhirnya dirampas dengan mengarahkan ibadah kita kepada hal lain selainnya. Gitu. Seorang yang tahu betapa kurang ajarnya hal tersebut, itu gak bakalan mentolerir hal itu kembali pada dirinya setelah Allah selamatkan dia dari situ. Betapa bodohnya aku dulu melakukannya. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu diriwayat Imam Bukhari, saking sebelnya kepada nilai-nilai kesyirikan, nilai-nilai kekufuran yang pernah dia alami di masa hidupnya sebelum masuk Islam, Umar sampai berkata, ketika mau cium Hajar Aswad nih, okay? Hajar Aswad di Mekah, di Ka'bah, untung di Ka'bah, di sini sih disembah bro, iya nggak? Kalau nggak dipocel, bikin cincin, gosok. Untung di Arab. Di sini bang, saya disembah tuh batu. Dengan mindset beragama orang sini, disembah tuh batu. Iya gak? Iya. Untung di sono. Di riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Umar ngomong sama Hajar Aswad, wallah innaka hajar, demi Allah kau hanyalah batu, la tanfa' wa la tadur. Kau sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat, sama sekali tidak bisa mendatangkan madarat. Yani gak punya power apapun. Law anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku lihat sendiri Rasul menciummu, enggak sudi aku menciummu. Wallah. Kenapa? Karena ada kemiripan dengan gaya kaum musyrikin ini yang seringkali mengkeramatkan dan memuliakan batu. Cuman di situ seorang muslim diuji. Mana? Antara akalnya yang dia ikuti atau kesyirikan yang dia ikuti. Mana? Okay? Atau wahyu yang dia ikuti. Ngikutin akal, seseorang akan menolak syariat mencium Hajar Aswad. Dia bilang, segala batu gue cium tuh kufur. Karena syariat mencium dan mencium Hajar Aswad tuh itu bentuk syariat Rasulullah yang diajarkan Rasul
Sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengikuti akalnya dan menentang itu, segala batu gua cium, kufur. Dia mengingkari syariat. No, kesono. Oke? Tapi seseorang berlebihan, Hajar Aswad, dia cium mengharapkan berkahnya, syirik. Ayo lu. Jadi apa yang kau lakukan? Aku melakukannya bukan karena mengagungkan batu ini, tapi karena aku mencintai orang yang mencontohkanku untuk menciumnya. Tuh, Allah lagi mengujiku. Karena aku mencintai orang yang Allah utus dan mengajarkanku untuk menciumnya, dari situ aku mencontohnya, aku pun menciumnya. No. Diuji seorang muslim di situ. Iya kan? Antara yang ghulu, berlebihan, antara yang jafa, yang kurang ajar. Iya. Tapi betapa mereka benci untuk kembali kepada hal-hal yang sifatnya nilai-nilai kekufuran atau mirip dengan kekufuran. Apalah lagi mentolerir orang-orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang udah pernah merasakan manisnya keimanan gak mungkin kembali ke situ. Dia akan benci kepada orang yang mencela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela hadisnya, mencela ayat dan lainnya, menunggangi ayat-ayat dan hadis-hadis untuk kepentingan politik. Orang kalau emang cinta Allah sama dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakalan nggak bakal mau bersohib manis-manis kepada orang demikian. Nggak bakalan. Ma'adzallah. Ya, dia benci untuk kembali kepada nilai-nilai kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya. No. Orang udah mengalami 3 masa itu, maka dia telah mengalami rasa manisnya halawah, rasa manisnya keimanan.